Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Madiun pada masa Kerajaan Demak Mataram Islam. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Pada masa pemerintahan Ki Ageng Reksogati dan Pangeran Timur, nama Madiun belum ada. Daerah ini dulu disebut Kadipaten Purabaya atau Purbaya. Asal kata Madiun mempunyai banyak versi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Di antaranya yaitu gabungan dari kata medi atau hantu dan ayun-ayun yang artinya berayun, yaitu dikisahkan ketika Mpu Umyang atau Ki Sura bersemedi untuk membuat 11 keris di Sendang Penguripan atau Sendang Amerta di Wonorejo, sekarang Kuncen, yang diganggu oleh genderuwo atau hantu yang berayun-ayun di pinggir sendang. Maka keris tersebut diberi nama Tundung Madiun. Kemudian cerita lain yang berasal dari Mbi atau sendang, ayun-ayunan perang tanding, yaitu perang antara prajurit Madiun yang dipimpin oleh Retno Jumilah di sekitar Sendang. Kata Madiun sendiri sampai sekarang masih lazim diucapkan oleh masyarakat, terutama di daerah Kecamatan Kare Madiun. Mereka mengucapkan Bediun untuk menyebutkan Madiun. Versi berikutnya adalah Madya Ayun, yaitu Madya yang artinya tengah dan ayun yang artinya depan. Pangeran Timur adalah adik ipar atau putra bungsu Sultan Trenggono yang sangat dihormati oleh Sultan Hadiwijoyo di Kesultanan Pajang. Maka pada waktu acara pasowanan, beliau selalu duduk sejajar dengan Sultan Hadiwijoyo di Madya Ayun atau tengah depan. Jejak Kerajaan Medang Kahuripan di Madiun. Pada abad ke-8 Masehi, wilayah Madiun berada di bawah pemerintahan Mataram kuno dengan penguasa dinasti Sailendra dan Sanjaya yang berpusat di sekitar Yogyakarta sekarang. Karena konflik politik yang berkepanjangan, maka pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno berpindah beberapa kali dan sampai akhirnya pusat pemerintahan Mataram pada abad ke-10 pindah ke Jawa Timur, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Medang. Kerajaan Medang ini diperintah oleh dinasti Isyana sebagai penerus dinasti Sanjaya dan Sailendra. Raja Medang terakhir adalah Sri Maharaja Teguh Dharmawangsa. Wilayah Kerajaan Medang bagian barat berbatasan langsung dengan Kerajaan Wurawuru atau Kerajaan Bawahan Medang, yang pusat kerajaannya di Laram, yaitu kemungkinan di daerah Cepu, Jawa Tengah. Mungkin sekarang Desa Ngloram, Cepu, Kabupaten Blora. Hubungan Medang dan Wurawari memanas sejak Kerajaan Wurawari berhubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya untuk merebut Selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Perseteruan memuncak ketika Prabu Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menduduki Malaka tahun 990 sampai 992 Masehi. Dalam perseteruan tersebut, Madiun punya arti penting. Sungai Madiun dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan dan militer. Winangga atau Kelurahan Winonggo dijadikan sebagai pelabuhan biduk. Dalam bidang pertanian, Prabu Dharmawangsa menuliskan undang-undang tentang tata air pertanian. Pada salah satu batu di Prasasti Sendang, kamal dengan bahasa Kawi yang berisi kutipan kitab Suisana, yaitu kitab UU Hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut ajaran Hindu Swiwaise, yaitu kita harus taat Tridharma Bakti. Kita wajib berbakti pada Siwa, negara dan masyarakat termasuk keluarga. Pusat pemerintahan Prabu Dharmawangsa berada di Watan.
Kemungkinan Watan berada di wilayah Mauspati, Madiun, dan di sekitarnya atau daerah Ponorogo, Desa Wotan. Belum ada bukti kepastian keberadaan dari kerajaan ini. Pada saat pesta pernikahan Putri Prabu Dharmawangsa dengan Airlangga, kota Wantan diserang oleh pasukan Wurawari. Peristiwa ini tercatat dalam Prasasti Pujangan sebagai peristiwa pralaya. Prabu Dharmawangsa Teguh tewas dan Airlangga berhasil melarikan diri ke Wonogiri ditemani oleh Empu Narotama. Setelah 3 tahun dalam pelarian, Airlangga membangun kembali kerajaan Medang di Watanumas atau dekat dengan Gunung Penanggungan. Airlangga naik tahta untuk melanjutkan Wangsa Isyana di Jawa Timur tahun 1009 Masehi. Setelah melakukan penaklukan, semua daerah di antaranya yaitu Raja Hasin, Raja Wisnu Prabawa dari Wuratan, Raja Wijawarma dari Wengker atau Ponorogo, Raja Panuda dari Lewa, Raja Putri dari wilayah Tulungagung, dan pada tahun 1032 Prabu Airlangga menaklukkan Raja Wurawari serta menumpaskan pemberontakan Wijayawarman Raja Wengker. Wilayah kekuasaan Prabu Airlangga membentang dari Pasuruan Timur sampai wilayah Madiun dan membangun istana baru di daerah Sidoarjo bernama Kahuripan. Madiun pada masa Kerajaan Demak Mataram Islam. Pada akhir pemerintahan Majapahit atau masa awal kejayaan Kesultanan Demak Bintoro di wilayah Madiun Selatan, terdapat Kadipaten Gegelang atau Ngurawan yang diperintah oleh Pangeran Adipati Gugur, salah satu putra Prabu Brawijaya V yang tentunya masih setia pada Majapahit. Kerajaan Majapahit yang telah dikudeta oleh Girindrawardana tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Daha, Kediri dapat ditaklukkan oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kudus tahun 1527. Kemudian penaklukan melebar ke wilayah timur di antaranya Tuban, Wirasaba atau Mojo Agung tahun 1528, Gegelang atau Selatan Madiun tahun 1529, dan wilayah kerajaan-kerajaan kecil bekas Majapahit lainnya. Kiai Ageng Reksogati sebagai utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Madiun, tepatnya di Desa Sogaten, mulai tahun 1518. Sogaten yang artinya tempat Kiai Reksogati. Beliau selain mendirikan pesantren juga sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Kiai Reksogati inilah yang dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Madiun. Pangeran Timur dilantik menjadi adipati di Purabaya bersamaan dengan dilantiknya Hadiwijoyo atau Kerebet atau Joko Tingkir yang sebagai Sultan Pajang pada tanggal 18 Juli 1568. Pemerintahan berpusat di Desa Sogaten, Sidomulyo, dan sekitarnya. Sejak saat itu secara yuridis formal Kadipaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah Kesultanan Pajang atau sebagai penerus Demak. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari Sogaten ke Desa Wonorejo, sekarang adalah Kuncen, yang diletakkan lebih strategis karena diapit 2 sungai, yaitu Kali Catur dan Ngandong, sampai tahun 1590. Pada tahun 1586, Kesultanan Pajang runtuh akibat adanya konflik internal dan serangan dari Mataram. Maka Panembahan Rama atau sebutan lain Pangeran Timur menyatakan bahwa Purabaya adalah kadipaten bebas yang tidak terikat dengan hierarki Mataram.
Dengan tidak tunduknya Purabaya pada Panembahan Senopati, maka Mataram segera mengirim ekspedisi militer untuk menaklukkan Purabaya sebagai Kadipaten Wedana atau Branawetan tahun 1586 dan 1587. Dalam ekspedisi tersebut, prajurit Mataram selalu menderita kekalahan yang cukup berat. Prajurit Purabaya dan sekutu dipimpin oleh salah seorang prajurit wanita, yaitu Raden Ayu Retno Jumilah. Panembahan Rama dan Retno Jumilah memimpin seluruh prajurit. Gabungan Kadipaten Mancanegara Timur diantaranya yaitu Kadipaten Surabaya, Pasuruan, Kediri, Panaraga, Kedu, Brebek, Pakis, Kertosono, Growo, Blitar, Trenggalek, Tulung, Jogorego, dan Caruban. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk dalam versi lain atas saran Ki Madaraka atau Ki Jurumertani, Panembahan Senopati mengutus seorang dayang cantik jelita bernama Nyai Adisara untuk menyatakan kekalahan dengan membawa surat takluk, dan sebagai tanda Nyai Adisara membasuh kaki Panembahan Rama yang airnya nanti digunakan untuk siram Jamas Panembahan Senopati. Hal ini membuat pasukan Purabaya dan sekutunya terlena. Maka pasukan sekutu berangsur-angsur pulang ke daerahnya masing-masing. Dengan ahli strategi, Ki Jurumertani yang didukung 4.000 prajurit Mataram telah siap di barat Kali Madiun untuk menyerang pusat istana Kadipaten Purabaya. Lalu terjadilah perang hebat. Hingga pada sore hari, prajurit Madiun kalah dan banyak yang melarikan diri ke timur. Tinggallah Raden Ayu Retno Jumilah yang ditugaskan untuk mempertahankan Purabaya dengan dibekali pusaka keris Kalagumarang dan sejumlah kecil prajurit yang tersisa. Retno Jumilah madeg senopati perang. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Jumilah, terjadi di sekitar Sendang di dekat Istana Wonorejo atau daerah Kuncen Demangan. Pusaka keris Kalagumarang berhasil direbut oleh Sutawijaya, dan melalui bujuk rayuannya, Raden Ayu Retno Jumilah dipersunting oleh Sutawijaya, kemudian diboyong ke Istana Mataram, sedangkan Panembahan Rama melarikan diri ke Surabaya. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purabaya diganti menjadi Mediun atau Mediun. Madiun masa Palihan Nagari Surakarta dan Yogyakarta. Palihan Nagari atau sering disebut dengan Perang Sukesi Jawa III, yaitu ketika terjadi peperangan antara susuhan Pakubuwono III dibantu pasukan VOC melawan Pangeran Mangkubumi dibantu Raden Mas Said yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Perang ini berawal dari ikut campurnya VOC pada pemerintahan Surakarta dan dicabutnya hak Pangeran Mangkubumi atas tanah Sukowati atau wilayah Sragen oleh Pakubuwono II. Hal ini memang sudah diatur dan merupakan bagian dari politik Kompeni Belanda. Peperangan dimulai dari 11 Desember 1749 sampai dengan 13 Februari 1755. Oleh para ahli sejarah, perang ini sering disebut dengan Perang Sukesi Jawa III. Dalam perang ini, rakyat Jawa Timur termasuk Madiun mendukung penuh perjuangan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Pada waktu itu yang menjadi Bupati Madiun adalah Pangeran Mangkudipuro, merupakan bangsawan dari Surakarta. Pangeran Mangkudipuro 1725 sampai 1755 berkedudukan di Istana Kerangga.
atau Desa Krangan sekarang terdapat bentuk dalam dan sawah alun-alun. Selaku Bupati Wedono membawahi 14 bupati mancanegara yang memperkuat pertahanan di wilayah Brangwetan. Sedangkan yang memegang pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada seorang pati sebagai pejabat Bupati Madiun, yaitu Raden Tumenggung Mertoloyo tahun 1726 sampai 1749. Karena komponi Belanda sudah kewalahan oleh serangan pasukan Mangkubumi, terbukti sebagian besar pesisir utara Pekalongan, Tegal, dan Semarang sudah bisa direbut. Kemudian Gubernur Jenderal Jacob Mousel yang berkuasa di bumi Nusantara 1750 sampai 1761 menugaskan Jenderal Van untuk mengadakan perundingan politik perdamaian dengan para pemimpin peperangan tersebut. Raden Mas Said alias Pangeran Surjokusumo, Pangeran Mangkudipuro Wedono Mancanegara Timur, dan Tumenggung Wertoloyo atau pejabat Bupati Madiun terus menyusun kekuatan dan pertempuran melawan kompeni Belanda. Raden Mas Said merasa dendam karena ayahnya, Pangeran Mangkunegara, diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Karena tekanan Belanda, maka tanggal 4 November 1754, Susuhan Pakubuwono III mengirim surat kepada neneknya yang tebusannya disampaikan kepada Gubernur Jenderal Jacob Mousel. Isinya sebagai berikut. Saya permaklumkan kepada nenek saya, kepada Tuan Gubernur Jenderal, sesuai dengan Gubernur serta Direktur Nicholas Harting yang ditunjukkan kepada saya, tentang penyerahan setengah wilayah Pulau Jawa yang mencakup desa dan cacah jiwa penghuninya kepada Pangeran Mangkubumi. Saya amat senang dan gembira. Mudah-mudahan penyerahan itu membawa kebahagiaan kepada Pulau Jawa. Yang perlu diperhatikan, mohon dengan hormat jangan kiranya saya dilupakan. Segala yang ada dalam hati, Cucunda dan Tuan telah tertulis dalam surat ini. Berdasarkan isi surat tersebut, dibuatlah suatu perjanjian. Namanya Perjanjian Kianti. Pada hari Kamis 13 Februari 1755, ini awal pecahnya Kerajaan Mataram dengan politik perdamaian antara Pangeran Mangkubumi kepada Pakubuwana III dan Kompeni Belanda, yang isinya antara lain pengangkatan Mangkubumi sebagai Sultan yang sah atas wilayah separuh pedalaman Mataram dan memerintah provinsi atau distrik di wilayah masing-masing. VOC yang diwakili oleh Gubernur Nicholas sejak itu ikut mengangkat, menetapkan dan mengakuinya sebagai Sultan yang sah atas tanah yang diserahkan kepada Sultan sebagai tanah pinjaman dengan hak turun-menurun. Istilah tanah pinjaman, hal itu dihubungkan dengan yang terjadi tahun 1749, sebuah perjanjian antara Pakubuwana II yang sedang sakit keras dengan VOC, bahwa pemerintahan Mataram Islam termasuk wilayahnya diserahkan ke kompeni. Sultan, Patih, Bupati Wedana, Bupati yang diangkat Sultan sebelumnya melaksanakan tugas yang diwajibkan menghadap sendiri ke Semarang untuk menyatakan kesetiaan pada Belanda. Sultan tidak diperkenankan mengangkat dan memecat Patih, Bupati Wedana sebelum memberi alasan-alasan mengenai pemecatan kepada Gubernur Jenderal. Sultan tidak berhak atas daerah Pulau Mataram, pesisir Jawa bagian utara. Daerah tersebut adalah daerah yang sudah diperoleh VOC dari almarhum Susuhan Pakubuwana II pada perjanjian tanggal 18 Mei 1748. Sultan akan membantu menjaga daerah tersebut. Sebaliknya, VOC akan membayar jika Sultan menyerahkan hasil daerahnya dalam setahun dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu separuh dari jumlah harga 2.000 ril Spanyol. Sultan berjanji mengadakan ikatan, memberikan memerintahkan, menyerahkan hasil bumi yang ada dari daerah pendalaman VOC atau pihak lain
yang mendapat janji dari VOC untuk berhubungan langsung ke pedalaman dalam harga yang sudah ditentukan. Sultan mengakui segala bentuk perjanjian yang pernah dibuat oleh sultan-sultan sebelumnya yang mendapat persetujuan pula dari VOC, antara lain perjanjian tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Jika sultan penggantinya tak disangka terlebih dahulu menyimpang dari apa yang ditentukan atau secara sadar berubah persetujuan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah ada, hak atas seluruh tanah di wilayah kesultanan tersebut hilang. Artinya, tanah pinjaman tersebut tadi kembali ke VOC. Sekian dari saya tentang kota Madiun dan asal-usulnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.